Aku adalah wali kutub di masaku. Ini loh, wali kutub itu nggak pernah ngaku kalau dirinya wali kutub. Imam Mahdi itu tidak pernah ngaku kalau dirinya Imam Mahdi. Wali itu tidak pernah mengaku kalau dirinya seorang wali. Mastur atau masyhur sekalipun tetap tidak ngaku. Itu ciri-cirinya. Itu. Tapi buktinya nyata. Di depan manfaatnya, di belakang juga ada manfaatnya. Di sekitarnya juga menerima maslahahnya, manfaatnya. Itu karomahnya itu seperti itu. Aku adalah wali kutub di masaku. Tidak seorang pun yang menandingi aku. Ayo. Siapapun yang menandingi aku dalam wali kutub, maka ia akan aku lebur sebagaimana meleburnya garam di dalam air. Ayo we. Piye to ki? Coba wali kono senanang-nantang kaya ngono. Yang punya kunci surga di dunia cuma saya. Sebenarnya. Ini ada tulisannya sendiri yang ngendika katanya Habib Ali bin Abdullah Al-Khaddad sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini sudah kami bagikan kepada panjenengan untuk bisa dimutolaah, dibaca, dipelajari bersama, mudah membacanya, memahaminya, karena ada bahasa Arab dan terjemahannya. Ada 180 halamannya. Buku ini berisi tentang bukti bahwa Habaib Ba'alawi itu menyimpang. Jauh tarikatnya, syariatnya, hakikatnya. Dari segi Islam, ihsa, iman dan ihsannya juga ada sedikit masalah. Walaupun secara internal mereka tidak mau mengaku bersalah. Ini akan menjadi bukti yang akan kita sampaikan sebagai peringatan kepada mereka bahwa selama ini atas kekakuan, kekerasan hati mereka harus disudahi saat ini juga. Apalagi masih merekrut saudara-saudari kita, mengambil hati mereka, sedulur-sedulur kita untuk menjadi jamaah pengikutnya, pendukungnya, muhibbinnya. Ini yang kita usahakan secara kontinu atau konsisten, istiqomah, bahwa yang kita sadarkan itu tidak hanya Habaib Ba'alawi saja, tetapi juga mantan atau muhibbin, jamaah santri pengikutnya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad ini kan terkenal dengan ratib yang dibaca oleh kawan-kawan kita dari Nahdlatul Ulama. Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad, Ratib Al-Khaddad, Wirdul Latif, dan juga seorang pengarang kitab yang terkenal Risalatul Mu'awanah, Nasaihud Diniyah, dan lain-lain itu. Ini perlu diluruskan bersama. Sebenarnya tarekah Ba'alawi itu bukan tarekah Alawiyah, tapi ada tarekah Al-Faqihil Muqaddamiyah atau tarekah Haddadiyah. Dan apakah tarekat-tarekat ini termasuk dalam kategori tarekat mutabarat atau tarekoh mutabaroh an-nahdiyah? Kalau menurut standar tarekoh mutabaroh an-nahdiyah nggak masuk. Terus sebab itu nanti beliau Romo Kiai Haji Khalwani untuk bisa menyeleksi ya tarekah-tarekah yang seperti ini. Tarekat itu kan metode untuk usul ilallah. Sama dengan ketika seseorang sudah mencapai titik pencerahan, sudah ngerti jalannya ya, umroh secara mandiri, secara berjamaah itu ngerti, lalu mengajak orang lainnya untuk ikut umroh sebagai mutawifnya, penunjuk jalan atau guide-nya. Sama seperti itu. Sama dengan ketika kita sudah pernah ngalami sendiri dengan hakul yakin akan adanya sesuatu atau penelitian atau hasil dari pemikiran kita, maka orang-orang yang mengikuti kita itu sebagai muridnya. Dalam bahasa tarekat kan begitu, dan imamnya sebagai mursyid. Nah ini harus benar-benar dipahami oleh kawan-kawan kita yang tergabung dalam
Jatman Jamiah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Nahdlatul Ulama. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, di dalam buku ini kita dapat mengetahui dengan mudah memahami isi dan maksud dari pengarang buku ini, yakni penyusunnya Haji atau Habib Yunus Ali Al-Muhdor. Ini sebenarnya diterbitkan bukunya di Jalan Sasak nomor 85 Surabaya. Surabaya. Ya karena memang ya Ngampel itu kan ya pusatnya Ba'alawi. Ba'alawi dan non Ba'alawi, tapi lebih didominasi oleh Ba'alawi. Ini dapat kita baca melalui kata pengantarnya, pengantar penerbitnya, bahkan pengantar penyusunnya. Kalau pengantar penerbitnya ini ada cuma 2 halaman ya, 1 lembar ya, 2 halaman 1 lembar. Ini pengantar dari penyusunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya penyusun ini tidak ngerti tata cara menulis buku agama atau kitab ya, menyalin kitab, menukil kitab ya, menaskih kitab gitu. Karena langsung Bismillahirrahmanirrahim kayak buku-buku biasa. Ada sebuah hadis yang menyatakan, menyebut-nyebut perilaku dan tutur kata orang-orang soleh akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan ini kami tertarik menyusun kisah hidup dan sejumlah tutur kata Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dewasa ini masih menyuguhkan sebagian dari potret kaum salafus soleh, salafun soleh dari keluarga Al-Ba'alawi. Al itu ya keluarga, Ba ya aslinya keluarga Bani Alawi, Ba'alawi, Ali. Jadi bukan Al-Ta'rif, itu bukan, tapi Ali Muhammad, Ali Abbas, Ali Hamzah, Ali Muthalib dan seterusnya. Keluarga Al-Ba'alawi yang pernah hidup di masa keemasannya di bumi Hadramaut. Perlu para pemirsa dan pendengar semua pahami juga bahwa haddad itu artinya adalah tajam ya. Setajam pisau, tajam dalam mengasah hati para pecintanya, pengikutnya, muridnya, jamaahnya, muhibinnya. Itu Al-Haddad. Nama Al-Haddad itu aslinya bukan milik Ba'alawi. Al-Haddad itu ada 12 gelar yang ada di Hadrami sana. Banyak yang mendapatkan klan marga Al-Haddad itu, tidak hanya Ba'alawi saja, sama seperti Al-Habsyi itu ya. Bahkan sekelas yang mau merusak Ka'bah ya, Abrahah itu pun ya Al-Habsyi juga. Ini Al-Haddad itu artinya adalah setajam pisau, setajam silet untuk bisa mengasah hati-hati yang kurang tajam gitu. Seperti kisah hidup Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Abdurrahman As-Sagaf dan seterusnya. Ini sampai pada pengantar penyusun berikutnya. Al-Ba'alawi adalah tarekat yang masih murni. Nah, ini loh. Jadi tarekat Ba'alawi itu tarekat sendiri, tidak termasuk tarekat Alawiyin, bukan, beda. Oleh sebab itu ketika waktu Jatman dipimpin oleh Kang Mas Lutfi bin Yahya itu ya tarekat Alawiyin ya. Bukan ya Ba'alawi ini. Karena tarekat Ba'alawi itu mengaku bahwa tarekat yang paling masih murni, seperti yang disebutkan dalam ucapannya berikut ini, min dzalika anna tariqas sadah Bani Alawi aqwamut turuq wa a'daluha wa siratuhum ahsanus siyar wa amsaluha wa annahum ala tariqil musla wal muhayya'il afyah wal masyra'il awdah was sabil aslamil awdah. Gampang kan memahaminya ini? Artinya enak ini. Karena itu tarekat Al-Ba'alawi adalah tarekat yang paling lurus. Lah ini loh yang menyebabkan para kaum Ba'alawi masih memegang teguh tradisi leluhurnya sampai sekarang ini. Sulit untuk diingatkan, dienggokkan, dicairkan pemikirannya, itu sulit. Apalagi ketika kita menemui fakta seorang Dek Zaki Al-Aidus, saya panggil Dek aja karena menghina-hina kita, menantang-nantang kita. 10 generasi sekalipun tidak akan bisa menjatuhkan Ba'alawi.
sombong, songong. Ya itu karena mereka anna thariqos Sadah Bani Alawi aku kamu turuk. Bahwa tarekat Al-Ba'alawi adalah tarekat yang paling lurus dan paling tengah. Langkah hidup mereka adalah sebaik-baik langkah hidup. Nah, ini loh. Oke ya, pede, tapi jangan sampai menafikan lainnya. Sombong dan songong menurut saya, nggak hanya sombong, songong. Padahal sombong sekecil apapun itu tidak akan bisa masuk surga. Orang tidak akan bisa masuk surga bahagia hidupnya dunia sampai akhiratnya jika di dalam hatinya masih ada sedikit rasa takabur, sombong. Itu tidak akan masuk surga. Masya Allah, na'udzubillah. Mereka berada di atas tarekat yang paling tinggi, perjalanan yang paling luas, sumber syariat yang paling jelas, dan perjalanan yang paling selamat dan paling jelas. Ini dengan baca sendiri. Nanti dikira saya itu, nah ini yang ngarang bukan saya. Kalau kitab ini yang ngarang saya, buku ini yang mengarang saya, ya jangan salahkan saya. Ini yang ngarang mereka. Ya, akan menampol muka mereka sendiri ya dengan bukti ini. Adapun alasannya adalah karena menurut Al-Habib Abdullah Al-Haddad kebanyakan tarekat tasawuf selain tarekat Al-Ba'alawi sudah dinodai dengan berbagai penyimpangan dan pemalsuan yang dilakukan oleh sebagian dari para pengikut tarekat-tarekat yang tidak bertanggung jawab. Ini langsung saya teruskan wala yang bagi li khalfihim, masih pengantar penyusun ya. Jadi dengan baca sendiri nanti terusannya, walaupun ngakunya torekoh mereka Al-Ba'alawi itu adalah berlandaskan Quran dan Sunnah dan jejak salafunas sholihin. Berikutnya, ini agak sombong ini, nggak agak ya, paling sombong. Torekohtuna laisa yahtaju fiha min haitsul ijmal ila syarhin. Tarekat kami Al-Ba'alawi jika dilihat dari garis besarnya tidak memerlukan keterangan yang panjang, karena hakikat tarekat kami mengikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti jejak para salafun as-salihin, bukan yang lain. Nah, jadi ini madhabuna innama huwal kitab was sunnah dan seterusnya sampai inna tariqatana tariqul imamah al-kubra la yakdiru ahadun ala sulukiha in aradaha falyalqiyadahu fi yadina wa nahnu nuwassiluhu. Sesungguhnya tarekat kami adalah tarekat yang terkemuka, tidak ada yang mampu berjalan di atasnya. Jadi tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadiliyah, Rifaiyah, Saudariyah, ya, apa Asidikiyah atau Wahidiyah atau apapun tarekatnya itu tetap nggak bisa mengungguli tarekatnya Al-Ba'alawi ini. Tarekat yang terkemuka tidak ada yang mampu berjalan di atasnya selain kami. Ini selain kami tidak ada yang bisa dan mampu menjalani tarekat Al-Ba'alawi ini. Jika ada yang mau menjalaninya, jika ada yang kepingin bergabung dalam tarekat Al-Ba'alawi, maka sebaiknya ia berbaiat dengan kami lebih dulu agar kami dapat mengantarkannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya makelar dalam agama. Inilah yang membuat Islam itu sulit berkembangnya, sulit maju bersaing dalam peradaban kehidupannya di dunianya, dan bahkan bisa juga sampai ke akhiratnya, karena akan menumpulkan alam pemikirannya, sehingga fungsi daripada ahsani takwimnya manusia itu ditinggalkannya, dilalaikannya, tidak dipedulikannya. Ya ini falyalqiyadahu fi yadina wa nahnu nuwassiluhu. Jadi inilah tujuan dari penyusun buku ini. Jadi cukup berbahaya doktrinnya. Terus berikutnya kisah hidup Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mulai dari kelahirannya dan dengan baca sendiri. Jadi beliau sebenarnya lahir pada abad 11 Hijriyah di desa Sabir, di pinggiran kota Tarim, Hadramaut. Ini dengan baca-baca sendiri. Nanti saya hanya membaca yang poin-poinnya saja. Semuanya ya penting gitu. Saya sudah mengkhatamkannya, saya sudah memutolaahnya buku ini sampai selesai. Dan ini tentang kedudukan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagai wali kutub. Para pengamal rotib Al-Haddad Wirdul Latif
para kiai-kiai pondok pesantren yang mengkaji kitab Nashaikhud Diniyah, Risalah Al-Mu'awanah, ini harus memiliki buku ini supaya ngerti ya biografi dari wali kutub yang bernama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Halaman 70, dengan buka paling bawah sendiri. Salah seorang kawan dekat Al-Habib Abdullah berkata, aku pernah mendengar Al-Habib Abdullah berkata, ini namanya memblokoto. Saya kan sudah berkali-kali bilang, Habib Abdullah bin Alwi itu tidak sehebat, seburuk atau sebaik ya, super yang dibayangkan. Beliau kan buta di umur 4 tahun, ya kan? Orang-orang yang di sekitarnya ini loh yang memanfaatkan kelemahan beliau, membranding lah ya, mengiklankan lah ya. Wong wis buta kok malah diplokotonya, itu bagaimana? Dan teganya sampai berkali-kali teganya itu. Mereka kaum Mbak Alawi itu ngaku anaknya, muridnya, ya, pengikutnya, jamaahnya, muhibinnya, ngarang kitab disandarkan kepadanya. Gitu. Ya ini bagaimana gitu. Bagaimana? Ini loh. Ana sahibu waqti wa laysa li fihi munazi wa man naza'ani fihi adzabtuhu tauban. Ad-Dauban mil filma sampai halaman 71. Artinya, aku adalah wali kutub di masaku. Ini loh, wali kutub itu nggak pernah ngaku kalau dirinya wali kutub. Imam Mahdi itu tidak pernah ngaku kalau dirinya Imam Mahdi. Wali itu tidak pernah mengaku kalau dirinya seorang wali. Mastur atau masyhur sekalipun tetap tidak ngaku. Itu ciri-cirinya. Itu. Tapi buktinya nyata. Itu di depan manfaatnya, di belakang juga ada manfaatnya. Di sekitarnya juga menerima maslahahnya, manfaatnya. Itu karomahnya itu seperti itu. Aku adalah wali kutub di masaku. Tidak seorang pun yang menandingi aku. Ayo. Siapapun yang menandingi aku dalam wali kutub, maka ia akan aku lebur sebagaimana meleburnya garam di dalam air. Ayo kowe. Piye to ki? Coba wali kono senana-nana kayak ngono. Yang punya kunci surga di dunia cuma saya. Sebenarnya. Ini ada tulisannya sendiri yang ngendika katanya Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad sendiri. Nih, terus berikutnya beliau lagi berkata, nahnu ala bisatin yawaddu aqwamun annahu yutwa wa la yutwa illa bifaqdina minad dunya. Kami berada di atas permadani wali kutub. Wali kutub itu ya sama seperti dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah itu kan ya, ada kutub-kutub ya, ada 40 kutub, ada yang ada di bumi bagian timur, bagian selatan, malam-malam kutub ya, kutub penguat pengokoh bumi, katanya seperti itu. Ini kan ya versi sufi-sufi kan ya. Sebenarnya nggak perlu kutub-kutub seperti ini, sudah cukup aslinya ya. Kami berada di atas permadani wali kutub yang diinginkan orang banyak untuk dilipat, padahal permadani itu tidak akan terlipat sebelum kami wafat. Jadi penguasa tunggal, wali kutub tunggal. Selanjutnya, nahnu linnasi kasyamsi, ini sesuai dengan thumbnail yang kami sertakan tadi siang itu. Nahnu linnasi kasyamsi man fataha babahu asobahu minha biqadri ma fataha. Kami bagi manusia itu bagai matahari. Siapapun yang membuka pintunya maka ia akan mendapat pancaran sinar matahari sebesar pintu yang terbuka. Jadi ilmunya, karomahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini sedemikian hebatnya. Ya hampir seperti Nabi kita. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iqsiru wa ghali, anta misbahus suduri. Nah, ini nahnu, kami matahari bagi manusia. Ini terlalu sombong lah. Lah kalau Thariqah Haddadiyah mursyidnya saja seperti ini, lah muridnya seperti apa? Oleh sebab itu beralihlah kawan-kawan kiai santri yang sudah kadung menjalani, mengamalkan, mendawami Rotib Al-Haddad, Wiridul Latif dan lain sebagainya.
ya untuk beralih tawasulnya ke bukan Al-Ba'alawi lagi, tapi ke Imam Ahmad Ar-Rifai. Oke. Terus berikutnya, beliau masih berkata lagi, ma nayubitu ashaba Rasulillahi illa ala suhbati walau adroknahu lakunna min asbakihim. Ini terjemahnya masih ada yang kurang ya. Oke. Ini keutamaan kami tidak kurang dari keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah. Kalah, sahabat Abu Bakar ya kalah. Sahabat itu Kanjeng Nabi Sayyidah itu meninggalkan 110.000 ya sahabat. Ada yang mengatakan 124.000 sahabat. Hanya saja mereka pernah menjadi sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kami menjadi sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kami termasuk dari golongan mereka. Bukan begitu. Pasti kami termasuk dari golongan mereka. Bukan begitu artinya. Walau adroknahu lakunna min asbakihim. Seandainya kami ini dulu hidup bersama dengan Kanjeng Nabi, maka kami akan menjadi pemimpinnya para sahabat-sahabat yang lain. Gitu loh artinya. Tapi ini kurang. Ini loh, lakunna min asbakihim. Nah ini mungkin ya namanya orang ya, walaupun biasa bahasa Arab kadang-kadang menerjemahkannya itu kurang. Pasti kami termasuk dari golongan mereka. Bukan begitu. Min asbakihim, kami akan menjadi pemimpinnya para sahabat, mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Nah inilah yang namanya kesombongan. Nah ini terus berikutnya halaman 72, dengan nanti buka bersama sudah kami sertakan di haizin.com ya, di Flipsbooks yang bisa panjenengan download, bisa jenengan pelajari sendiri, jenengan sampaikan kepada murid, kepada santri, kepada jamaah ya, kepada ibu-ibu ya, kepada fatayat, semua pemuda-pemudi, gampang untuk memahami ini, karena tulisannya juga tidak seperti kitab yang kemarin. Selanjutnya Al-Khatib Abdullah berkata, nahnu mulukul ardi was sama' wa ana sayfun mujarradun bila ghamdin wa ana ni'matul makfurah. Kami adalah penguasa bumi dan langit. Ini mangku bumi karo mangku langit. Bukan kuntet mangku langit, bukan. Nah, ini aku adalah pedang yang terhunus tanpa sarung, dan aku adalah karunia yang terbungkus, yang tertutup, cover. Makfurah itu tercover, tertutup. Jadi kami adalah penguasa bumi dan langit. Jadi ini nanti bisa menjadi sebuah doktrin keyakinan putra-putri Ba'alawi. Saya ini pewaris bumi ya. Kami penguasa bumi dan langit ini. Ya, akhirnya di mana-mana mereka yang berhak memegang kuncinya, kunci langit dan bumi kita ini. Nah ini yang dijadikan dasar ya mereka. Sebab itu kebanyakannya dua generasi kaum Ba'alawi itu tidak mengerti silsilah nasab leluhurnya sampai Kanjeng Nabi. Hanya berdasarkan kitab mulai abad 10 sampai abad 15 ini. Lah abad 10 ke belakang sampai abad keempat ya nggak ngerti. Yang akhirnya ketika kita kasih tahu pengertian kepada mereka, mereka menolaknya. Belum jelas kitabnya leluhur saya ya, sekelas Dek Zaki Al-Idrus yang Kedabrus itu sama. Ya karena yang dipelajari dari leluhurnya, oh saya ini cucu Nabi, doktrin turun temurun, terus menerus. Apalagi nanti Habib-Habib yang kecil-kecil ini akan terus meyakini, terdoktrin sejak dini, ya menjadi cucu Nabi. Ketika diingatkan ya akan menolaknya, akan mengatakan melawan kita dengan bantahan-bantahannya yang tak ilmiah itu. Jadi ini nahnu mulukul ardi was samai. Aku pernah bermimpi bertemu. Ini ada Habib Abdullah berkata lagi. Al-Habib Abdurrahman bin Ali berkata, aku pernah mimpi bertemu dengan Habib Hasan bin Audha Ba'aqil As-Segaf. Jenenge itu ya macam-macam. Dioplos. Kadang Segaf Baharun, ya kan. Kadang Audha Ba'aqil As-Segaf. Oh, bolak-balik muter, bolak-balik iku manten. Nanti As-Segaf Al-Habsi. Al-Habsi Al-Mundur dioplosi. Jenenge bolak-balik bingung nonggo. Podo-podo jeneng mirip-mirip. Aku mengulang dan aku bertanya kepadanya, siapakah wali kutub di masa ini?
Aku mengulangi ucapanku itu sebanyak 3 kali. Al-Habib Hasan menjawab, Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah wali kutub di masa ini. Ia mengulangi ucapannya itu sebanyak 3 kali. Ini namanya bagai katak dalam tempurung. Dikira dunia itu hanya seluas Hadrul Maut Yaman Tarim saja. Ya, nggak melihat bumi yang seluas ini. Manusia lainnya itu nggak direken, aku yang paling. Ya, itu bagai katak dalam tempurung. Nggak pernah kemana-mana. Hanya ada di kamarnya, hanya ada di desa kotanya, provinsinya saja. Nggak pernah melihat kemana-mana mall bentuknya kayak apa, apartemen itu isinya apa, hotel ada bintang-bintangnya, kelas-kelasnya itu fasilitasnya seperti apa, ada macam-macam fasilitas itu, nggak didatangi, diteliti, dipahami apa, bagaimana, dan untuk apa keberadaannya. Dia langsung menjudge bahwa oh, Kiai itu konslet ya, wong swarga kok nang donya. Akhirnya akan menyimpulkan sendiri sesuai dengan asumsinya. Ini jadi berbahaya. Ini bagai katak dalam tempurungnya. Ada di dalam tempurungnya merasa, wah aku paling segalanya. Padahal ketika dia bertemu dengan orang yang wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dia akan tidak apa-apa, tidak jadi siapa-siapa. Jadi ini halaman 74. Berikutnya terus nanti panjenengan teruskan sendiri bacaannya sampai halaman 81. Halaman 81 ini sering dinukil, dikutip oleh kitab-kitab lainnya, di antaranya Asyarhul Ainiyah ya. Di Ghayatul Qasd wal Murad ya. Pernah Syekh Ahmad Ar-Rifai ditanya oleh seorang, bagaimanakah cara mengetahui wali-wali Allah Subhanahu wa taala di antara manusia? Lalu Syekh Ar-Rifai menjawab, tanda wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah lemah lembut ucapannya. Ucapannya lemah lembut. Enggak seperti Habib-habib itu kalau ceramah kon takbir, Allahu Akbar, Allah. Apa to iku? Iku perang dulu. Di rungokno didelok ya wong sing kurang paham tentang keislaman itu apa ini? Tanda-tanda wali Allah Subhanahu wa taala adalah lemah lembut ucapannya, dermawan jiwanya, dermawan ini loh. Tidak keras hatinya, ini termasuk diingatkan ya mau, saya diingatkan ya mau, asalkan benar ada tanda, bukti, dalil, datanya, referensinya. Ya. Imam Asy-Syafi'i saja, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i saja, jika kalian menemukan dalil yang lebih kuat dari Quran dan hadis yang menyelisih pendapatku, tinggalkan pendapatku. Loh, Imam Syafi'i aja mengerti seperti itu kok. Jadi tidak sombong, tidak sombong. Begitu juga, misalkan saya punya penemuan, pemikiran ya tentang Ghorqad, ya tentang Ya'jud Ma'jud, tentang Sirat, ya tentang Mahsyar, ya. Jika ada yang kurang berkenan dan sudah menemukan dalil yang lebih kuat dari Quran dan hadis, ya tinggalkan saja ucapan saya, abaikan saja, seakan-akan angin lalu, gitu aja kok repot. Kan enak. Kami ini hanya menantang panjenengan semua untuk mengaktifkan ya, tidak alam bawah sadar, alam sadarnya, akal sehatnya, albabnya, alam pikirannya, itu saja. Jadi biar nanti kita bisa menggabungkan antara sains dan agama, dogma dan agama. Begitu dalam agama ada dogma digabungkan dengan sains atau sains, ilmu dan teknologi terkini, ilmiah, alamiah. Ini suka memaafkan kesalahan orang lain dan menyayangi semua orang, yang baik maupun yang jahat. Ini loh yang sulit. Kalau memaafkan orang yang baik itu gampang, memaafkan orang yang jahat itu loh sulit. Ngomong gampang, ngelakoni ya angel itu. Apalagi sekarang ini ada kasus ya di Ngawi itu ada kardus yang nutupi koper yang isinya itu mayat manusia yang dicacah-cacah, dimutilasi, kepalanya nggak ada. Nah ini orang-orang jahat itu akan tetap ada sepanjang masa. Kadang-kadang mereka itu dapat tugas dari Allah Ta'ala, tapi dia sendiri akan menanggung akibatnya. Sama seperti ketika Balya ibnu Mulkan membunuh anak kecil ya. Nabi Musa protes, loh anak kecil orang dosa apa nggak pateni? Ya, menurut syariat kan dosa. Lah Balya ibnu Mulkan ini kan hakikat, beda jalurnya, beda frekuensinya. Akhirnya diterangkan, oh anak kecil ini nanti kalau jadi
dewasa akan memaksa kedua orang tuanya untuk kafir, akhirnya dibunuh. Ini sama seperti wasilah. Allah tidak membunuh secara langsung, tapi melalui tangannya Balya ibnu Mulkan. Sebenarnya kalau kita kembalikan peristiwa yang ada di dunia, kok ada ya Israel yang begitu tega membunuh 48.000 nyawa penduduk Gaza, ya kan? Kok ada ya Florida sampai perbatasan Meksiko sampai sekarang masih belum selesai api kebakarannya. Ada apa ini ya? Nah, ini semua kan wasilah-wasilah. Kun fayakun itu proses alamiah. Jadi kadang-kadang ya Al-Gojo, juru tembak, vonis mati, Nusa Kambangan, itu ya semuanya berisiko. Hidup ini penuh dengan resiko, penuh dengan resiko. Jadi begitu nih. Mereka menerima semua cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati. Hati mereka selalu lapang, suka memberi nasihat, rendah hati, berbudi pekerti mulia, selalu berprasangka baik. Keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kokoh. Nah ini ada selalu dikutip dalam kitab Mawahibul Bir Ar-Ra'ufi Manaqib Asy-Syaikh Ma'ruf Ibnu Abdullah Bajamal. Disebutkan bahwa Al-Faqih Muhammad Ibnu Husain Al-Bajali berkata, aku mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan aku bertanya, wahai Rasulullah, amal-amal kebajikan apa yang paling utama? Lalu kanjeng Nabi menjawab, wukufuka, ini hadis buatan baru ini. Tidak ada di dalam kitab Ashabus Sittah, Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, enggak ada. Wukufuka baina yadai waliyillahi ta'ala kahal bisatin au kasajin baydin khairun laka min antak to'a antang koti afil ibadati irban irba. Fakultu ya Rasulullah hayyan kana au mayyitan? Qala hayyan kana au mayyitan. Berdiri di hadapan seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau hanya sebentar, namun hal itu lebih baik bagimu daripada kalau tubuhmu sampai terpotong-potong karena banyak ibadah. Ini sebenarnya terjemahnya kurang. Hampir 40 menit ini mukadimahnya. Sudah 40 menit. Subhanallah. Ini sering dibarengkan dengan 3 hadis buatan Balawi. Pertama hadis kopi, hadis tasbih, dan hadis ini wukufuka baina yaday wali. Ini hadis yang tidak pernah disampaikan kanjeng Nabi kepada sahabat semua. Tidak ada di dalam kitab hadis manapun. Ini hadis khusus. Padahal diancam oleh Rasulullah, inna kadziban alaiya laisa kakadzibin ala hadin. Man kadzaba alaiya muta'ammidan, yang sengaja ini. Ya falatabawa maq'adahu minan nar.